guys, masih dari Shanghai. Selamat datang kembali di Bobo di Mobil. Hari ini kita masih mau ajak teman-teman belusukan keliling China. Kali ini naik busway dan kita seharian ditemenin lagi sama Ko Edwin. Kita bakalan ngajakin teman-teman ke bursa jodoh. Jadi orang tua yang nyariin jodohnya buat anak-anak mereka yang terlalu sibuk di kota besar ini. Terus juga kita bakalan explore Starbucks Roastery yang konon kabarnya merupakan salah satu Starbucks terbesar di dunia. Kita juga bakalan jalan-jalan ke taman ngeliat aktivitas warga lokal Shanghai, ngapain aja mereka kalau weekend. Dan of course kita juga bakalan kulineran lokal. Dan kali ini spesial karena ini adalah pertama kalinya Alvin dan Lucy nyobain makanan vegetarian. Hari kedua di Shanghai, kita start dulu dengan sarapan. Thank you Ko Edwin yang udah traktir kita hotel plus sarapan pula. Jadi di sini Holiday Inn Express ada sarapan di basement 1, lengkap sarapannya mau buah-buahan ada, salad ada, yogurt, roti, makanan beratnya juga macam-macam dari sosis, pasta, sayur tumis, mie goreng, nasi goreng, bapau, telur-telur, semuanya ada. Yang ringan-ringan ala orang Guangdong pun ada bubur, ada susu kacang, berbagai macam topping untuk bubur, kacang rebus, jagung rebus, ubi. Yang mau roti-roti, kue-kue, gorengan, berbagai macam jus, cereal, semuanya pun ada. Sampai cakwe pun gak ketinggalan. Aku pilih sarapan bean curd. Ini kembang tahu, lucu juga nih, gurih-gurih. Holiday Inn makanannya enak-enak, taste-nya oke banget, masuk banget, nendang. Caomiannya enak, pastanya juga enak, tumis sayurnya juga enak. Tapi hari ini aku terlalu bersemangat sampai kecipratan sausnya pasta. Hari ini kita akan mencoba experience yang berbeda. Kita sekarang ada di tengah jalan, di median jalan. Kita mau nyobain naik busway, guys. Konsepnya udah kayak MRT aja ya. Udah dibikinin rutenya, nggak gitu kelihatan, Hehe, datang bis kita. Tuh kan, udah ada pintu-pintu giniannya juga. Tarif naik busway di Shanghai BRT ini sekali naik 2 renminbi atau sekitar 4 ribuan rupiah. Jauh deket sama, yang penting sekali naik 2 kuai. Pembayarannya pakai aplikasi Alipay. Di sini busway-nya nggak ada separatornya ya, hanya garis putus-putus aja warna kuning, tapi memang tidak ada kendaraan lain yang melintas masuk ke jalur busway. Mumpung dalam perjalanan aku ceritain sedikit mengenai kota Shanghai ya. Shanghai adalah salah satu kota paling populer di dunia untuk belajar dan bekerja. Shanghai selalu ada aja kejutannya, dari landscape kotanya maupun gaya hidupnya yang sangat dinamis dan terus berkembang. Beberapa fakta menarik tentang Shanghai ya guys. Pertama, Shanghai adalah kota terbesar ketiga di dunia. Pada tahun 2022, Shanghai adalah kota terbesar ketiga di dunia dengan populasi lebih dari 28 juta. By the way, di gedung depan kita ini ada KJRI Shanghai, guys. Jadi yang mau lapor diri bisa ke situ ya. Tentu saja jumlah penduduk di kota ini mungkin aja lebih dari jumlah tersebut karena pasti ada pekerja migran, turis, orang asing, dan pelajar yang pastinya membuat orang-orang yang seliweran di kota ini terasa lebih besar dari jumlah 28 juta jiwa. Perbandingan dengan kota-kota lainnya, Tokyo 37 juta, Delhi 32 juta, Shanghai 28 juta, Dhaka, Sao Paulo 22 juta. By the way, jalanan di sini berasa mirip nggak sih guys sama jalan MH Tamrin atau jalan Sudirman yang di Jakarta? Fakta menarik tentang Shanghai berikutnya. Metro Shanghai adalah yang terpanjang di dunia. Meskipun Shanghai merupakan kota besar, Shanghai itu mudah sekali untuk dieksplor karena Shanghai punya sistem metro terbesar di dunia. Itu di kolong jembatan ada lapangan basket guys, lihat gak? Ini masih ada kabelnya guys di atas, jadi bus listrik tapi masih pakai kabel. Aku lanjut dengan fakta menarik ketiga tentang Shanghai. Shanghai dikenal dengan gaya Art Deco. Art Deco adalah gaya arsitektur dan desain yang muncul di Prancis sebelum Perang Dunia Kedua dan memiliki ciri-ciri menggunakan warna-warna cerah, bentuk geometris, pola eksotis dari Asia, Meksiko, dan India, serta material langka. Namun gerakan Art Deco di Shanghai tidak hanya datang dari luar negeri. Banyak bangunan Art Deco Shanghai ternyata dirancang oleh arsitek Tiongkok yang dilatih di negara-negara barat.
Nah, kelompok arsitek inilah yang dengan perspektif timur baratnya yang unik, yang juga menciptakan Chinese Deco. Gaya baru ini sesuai dengan sifat kosmopolitan Shanghai, menampilkan garis geometris dan elemen desain Art Deco dengan elemen Tiongkok modern seperti atap, pola, dan karakter Tiongkok. Fakta menarik keempat, dulu Shanghai itu ternyata adalah sebuah desa nelayan yang bernama Shen. Percaya nggak kalau kota raksasa ini dulunya hanya sebuah desa nelayan kecil? Yap, Shanghai awalnya adalah sebuah desa kecil bernama Shen. Saat ini banyak orang Shanghai menyebut kota itu sebagai Hu. Bahkan karakter Hu muncul di plat nomor Shanghai. Loh, kenapa Hu, bukan Shen? Hu adalah alat pancing bambu yang digunakan oleh nelayan Shanghai kuno dan ini menunjukkan pentingnya menangkap ikan di kota ini. Shanghai sendiri baru mendapatkan namanya pada tahun 1292 ketika Shen disatukan dengan kota-kota terdekat lainnya untuk membentuk Kabupaten Shanghai. Kalau lihat seberapa complicatednya jalan layang di depan kita, aduh, ini kalau nyetir sendiri, salah satu belokan entah berapa lama baru bisa kembali ke jalan yang benar, guys. Jadi memang lebih asik kalau kita explore pakai kendaraan umum aja di Shanghai. Belum lagi ada pembatasan-pembatasan untuk plat nomor kendaraan. Kalau bukan plat nomor asli Shanghai, nggak bisa sembarangan lewat-lewat jalanan di sini. Destinasi pertama kita pagi ini adalah ke People's Park. Kita mau melihat bursa jodoh. Sampai kita di stopan yang kita tuju. Guys, ini Shanghai Museum, guys. Kita sudah sampai di parknya. Next adalah mencari ibu-ibu yang mencarikan jodoh buat anak-anaknya. Banyak cepret-cepret di atas nih, burung-burung. Oh. Perhatian, jangan dapat rezeki. Rezeki ya? Ya. Rezeki nomplok. Ini buah burung. Buah burung? Ah, pohonnya isi burung semua putih-putih. Kelihatan nggak? Di depan kita ini gedung kantor pemerintah daerahnya Shanghai. Kayak kantor gubernur gitu kali. Terus ini di depannya ada musical fountain. Lagi nggak ada sih, lagi nggak main. Kita nggak berani ke tengah juga, takutnya tiba-tiba main dia. Basah ntar. Nah, ini bentukannya adalah petanya Shanghai di depan kita ini. Nah, lihat deh, terima. Tunggu. Ya, itu sana cumi. Semua itu. Kan Pujian. Kamu jangan kanalilah. Ya. Ya, pokoknya itu petanya Shanghai lah di situ. Percaya aja ya, guys. Kadang di sini tiap jam ada tiap show. tiap jam. Ya. Oh. Jam 11, jam 12. Nah, Sian China. Sian China udah 11:21 Mayo. Ah. Di depan kita ini pemerintah Shanghai. Dan di sini ada zero point of highway Shanghai. Ini west, barat. Ini three warna ya. Dari sini kita akan jalan ke sini ke Tibet pakai three warna. Bagaimana ini zero point? Let's start. Oke. Lali dong. Mobil nih. Guys, di depan kita ini ada Raffles City. Singaporean punya ya, Raffles City. Ya, buildingnya punya CapitaLand. Sampai Shanghai loh. Sekarang kita mau nyebrang. Mau nyebrang itu harus lewat bawah, karena di lampu merahnya ini nggak ada zebra cross. Jadi jangan nyebrang sembarangan. Ntar kenapa-kenapa kita yang disalahin. Oh, itu yang merah-merah bus Hoho, guys. Hop on, hop off. Ini pada ngantri, guys. Pagi-pagi udah pada ngantri Beijing duck. Rame ya yang mau makan Beijing duck. Asik, wangi sampai sini. Kita sudah sampai TKP, guys. Sudah sampai tamannya. Kepo banget ya kita. Pengen tahu aja emak-emak cari jodoh buat anak. Banyak bangku-bangkunya, jadi bisa santai. Terus bisa juga duduk-duduk di batu-batu itu.
Kebanyakan orang-orang tua. Ada yang main juga nih. Main apa nih? Oh, Chinese chess. Main catur. Daun-daun udah pada mulai gugur, guys. Cakep ya? Bule-bule juga jalan-jalan ke sini. Mereka pengen lihat juga kayaknya. Sama keponya sama kita. Wow, ini Ainya main musik. Tamannya adem deh. Nyampe kita, guys. Ini di bawah itu ada kayak CV-CV-nya. Aduh, penasaran ya. Ada CV-CV penjelasan mengenai anaknya, kayak sekolah di mana, umur berapa, tinggi badan berapa, preference-nya cewek atau cowok kayak apa. This is super interesting. Tuh, udah kayak exhibition. Banyak ya. Tuh, ada nomor WeChat-nya. Ada yang mau nggak dicariin? Mau nitip? Mau nitip cewek, nitip cowok? Tuh, ini si Om ini punya anak perempuan. Tuh, you are. Tingginya 160 cm. Only in Shanghai, guys. Tuh, rajin loh papa mamahnya, lihat tuh promosiin anaknya tuh. Sampai bawa sup tuh. Aduh, aku sampai sedih liatnya. Rela duduk di sini bawa bangku lipat. Aku mau shoot, orangnya cuma agak puhau ise, nggak enak hati. Tuh, tahun 89, masih muda lah tahun 89. 89 juga, 50 kilo. Aduh, ketubruk-tubruk aku sama om-om, tante-tante. Tuh. Tahun 84 masih ada. Tahun 86, 85, 87. Ada yang tahun 91, masih muda ya. Tinggi badan, berat badan. Kalau ada yang banyak gini, ini berarti titipan, guys. Kayak mak comblang. Jadi banyak pilihan dia. Nanti mungkin dia dapat komisi kalau berhasil dapetin pasangannya. Kalau yang lain kebanyakan sih papa atau mamahnya, jadi kayak cuma satu gitu. Cuma satu speknya. Kalau yang banyak-banyak gini, ini makelarnya. Oh, ini makelar nih. Ini juga makelar ternyata. Dan banyak, guys. Banyak, bukan cuma 10-20 orang, nih banyak. Ya, ini pasar jodoh di Shanghai. Nah, seberang kita ini di trotoar orang-orang pada ngantri, guys. Ngantri makanan apa nggak tahu, ntar kita lihat di depannya. Tuh, sampai truk kuning tuh. Oh, antriannya tuh. Masih terus sampai trotoar, nggak bisa dipakai jalan lagi karena udah penuh sama antrian. Kita akhirnya jalan di jalanan mobil. Biscuit. Ya, Sibing. Oh, China Time Honored Brand. Ini nih pada antri ke sini nih. Toko roti. Luar biasa. Ini very real Shanghai life ya. Jemuran. Nah, ini juga restoran rame bener, makanin tang pao, xiaolong pao. Antri sampai keluar-luar.
Ini bangunan lama, bangunan tua yang dijadiin Shanghai Historical Museum, guys. Nah, ini sebelahnya juga bangunan tua, dijadiin museum juga, Shanghai Revolution Museum. Di depan kita ada Classic Vegan Meal. Ini restoran vegetarian, vegan malah. Udah dari 1922, guys. Udah 100 tahun lebih umurnya. Kita hari ini mau makan makanan vegetarian, tapi bukan di sini. Ada yang keng hao chi katanya, kata local guide. Ada yang lebih enak. Dan local guide kita hari ini vegetarian, jadi percaya aja udah. Enak guys, jalan-jalan di trotoar. Bunga-bunganya cantik-cantik dan tiap season diganti. Jadi nggak merah terus. Dan Shanghai adalah satu-satunya kota di China yang aku keep seeing telepon umum. Iya, masih banyak. Ini Starbucks Reserve Roastery, guys. Mau lihat Starbucksnya? Yuk, kita lihat. Boilah, pintunya udah dari dinasti mana nih pintu nih? 2 daun pintu. Besar sekali Starbucksnya. Merchandise-nya juga banyak. Sampai ada tas loh. Kopinya ada yang khusus, tulisannya Shanghai Roastery Microblend. Wah, cakep banget. Lihat deh. Wah, ini area jualan merchandise-nya juga cukup luas, cukup besar tuh. T-shirt segala macam ada. Sampai scarf. Udah kayak mall, udah kayak satu toko sendiri, kayak butik. Termos-termosnya juga spesial sih. Kayak di tempat lain belum lihat yang kayak ini. Oh, ada Indonesian Coffee, Sumatra. Sumatra, Wahana Estate Rasuna. Ah. Jadi konon kabarnya ini pernah menjadi Starbucks yang paling besar di dunia, tapi sekarang katanya udah nomor 2. Nah, ini ada tulisan Shanghai di dinding. Nah, ini mesin roastingnya. Mesin roastingnya raksasa. Lagi roasting kopi apa dia hari ini? Wah. Tuh, sebesar ini. Bisa naik juga ke atas. Ini mesinnya luar biasa. Rame banget ini. Pastry-nya banyak macam. Beda dengan Starbucks lainnya. Ya, ada meja model barnya gitu. Pizza, banyak macam pizza. Jadi bukan cuma cake, banyak pizza, ada brunch set. Kita bisa naik juga nih, ada tangga. Kita naik ke atas. Nah, ini yang tengah-tengah ini hurufnya beda-beda semua nih. Huruf-huruf kuno, kayak dari zaman-zamannya Qin Dynasty.
Kita sudah di lantai 2 guys. Ini ada section khusus untuk tea. Jadi kalau Starbucks kita taunya coffee gitu ya. Ternyata ada Teavana. Ini buat teh-tehnya. Ini lantai 2 ya. Tempatnya asik. Penuh atas bawah, ratusan orang. Oh, di sini juga ada kopi-kopi. Biji kopinya tuh. Oh, di sini pizzanya juga ada. Dan yang aku paling surprise ternyata ada barnya, ada liquor. This is the first Starbucks I've ever seen yang jualan liquor. Iya. Hari ini lagi brewing kopi Sumatra guys, Sumatra Wahana Estate, Rasuna Varietal, Notes of Cinnamon and Orange Blossom. Wah, hari ini kopi Indonesia. Ini tehnya, flower tea, blueberry rooibos. Rooibos itu teh dari South Africa. Ada flowering peach blooming tea, sama strawberry blush rose oolong tea. Roti-rotinya juga besar-besar, banyak pilihan. Nah, ini special request by Cieni ya. Cieni dari Lampung. Request kita mampir ke sini, ke Starbucks Roastery yang di Shanghai. Bagaimana Cieni? Semakin tergiur ke sini? Wah, pantesan cepat bangunannya begini. Betonnya perikas. Udah tinggal main puzzle aja. Bukan molen yang datang ke sini. Kita sampai guys ke resto vegetariannya. Mari kita coba makan siang vegetarian. Kita queuing. Terus karena masih penuh, ditawarin shared VIP room. Wah, nice. Oke. Baik banget dikasih VIP room. Kita share sama another people. Alat makannya menarik banget ini. Pertama lihat kayak piring kertas, tapi ternyata bukan kertas dia. Looks-nya aja kayak kertas. Terus chopsticknya ada 2. Jadi yang satu buat ngambil makanan, kan kita sharing gitu kan, makan tengah gitu. Jadi untuk ngambil yang di tempat yang di meja utamanya pakai ini, yang buat makan kita sendiri pakai yang satu lagi. Jadi nggak berbagi saliva. Ini cepat banget datangnya, nggak sampai 5 menit udah datang. Ini apa aja nih kok? Ini semacam dibilangnya bebek vegetarian. Bebek vegetarian. Jamur segala macam. Ini sosis vegetarian. Oke. Ternyata vegetarian ada sosisnya. Ini juga yang pancai. Itu apa ya? Cold dish. Ini akar teratai guys. Pare, sayur asin. Yang ini oyong nih, sayur oyong yang kulitnya mulus. Dekorasi restonya juga keren sekali ini. Zen. Ini dikirain ada cafe, ada bakery, ternyata yang dijual sepatu. Ketipu kita. Di sini tempatnya Shanghai Fashion Week. Siapa tuh yang suka nonton gini-gini nih? Pertunjukan busana. Fashion show.
Ada yang lagi ngamen guys. Dan kalau misalnya mau ngasih duit, itu ada QR code untuk WeChat Pay dan Alipay. Ada juga grup yang menarikan tari-tarian Xinjiang, dan mereka pakai kostum lengkap. Yang di depan itu, di depan danau, itu dulunya restoran Bali Laguna kalau nggak salah namanya, atau Bali Lagoon gitu deh. Dan di taman menuju ke resto itu, ada patung-patung Bali gitu. Tapi sekarang restoran Balinya udah nggak ada. Yang juga menarik, ada banyak kotak-kotak tempat makanan kucing gitu. Uncle ini nggak ada QR code-nya guys, jadi dia bukan ngamen, kayak hobi aja. Di depan kita ini adalah Qing'an Si atau Qing'an Temple yang punya sejarah lebih dari 780 tahun karena temple ini pertama kali dibangun pada masa Three Kingdoms atau zaman 3 kerajaan. Temple ini sempat hancur pada tahun 1972, tapi tahun 1984 dibangun kembali. Masuk ke tempelnya pakai tiket masuk, kalau hari biasa 50 renminbi, kalau lagi libur bisa sampai 100 renminbi per orang. Kita sekarang di jembatan penyeberangan. Jembatan penyeberangannya ini udah kayak lingkaran nih, dengan banyak cabang. Jadi tidak mengganggu orang-orang yang nyetir di bawah, nggak bikin macet juga orang-orang nyebrangnya. Kita mau balik ke Sichuan, naik BRT lagi, pakai busway lagi. Yuk kita turun ke tengah-tengah. Bisnya bis gandeng guys, panjang, 2 bis jadi 1. Bye bye BRT. Panjang busnya. See you next time. Kita tinggalkan Shanghai dan Ko Edwin. Bye. Tara, thank you ya. Thank you very much. Ya. See you again. Siap, bye. So, minggu sore kita tinggalkan Shanghai guys untuk menghindari terjebak di hari biasa di Shanghai. Dan kami juga ngucapin terima kasih banyak buat Ko Edwin Senjaya yang udah nemenin kita selama 2 harian penuh sehingga bisa ada episode 46, 47, dan 48 ini. Thank you so much Ko, see you again. Kita sekarang langsung menuju ke Wuzhen, salah satu water town yang kenamaan di China. Kunjungan kita ke Wuzhen ini merupakan special request dari subscriber Bobo di Mobil di Pontianak, Ci Natalia. But of course, semua subscriber Bobo di Mobil bisa ikutan menikmati. Yang penting subscribe dulu dan aktifkan loncengnya biar nggak ketinggalan. Sampai jumpa di video besok. Bye!